Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Harus kita tekankan ya. Dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan. Jadi Nabi Paulus kan. Nabi di Kristen. Nabi di Kristen, betul. Tanpa ada specialty apapun. Harusnya ada kriteria, betul. Ya. Karena kalau tidak ada kriteria, udah pengemis aja jadi nabi juga bisa, betul? Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul? Ya. Kita akuin dia pembunuh kan? Tapi sekarang kenapa kita percaya kitab-kitab yang dia tulis? Jadi hal-hal yang dia tulis ini, kenapa boleh keluar? Jadi jika orang Kristen menyatakan bahwa konsep itu tidak menggunakan logika, berarti kalian menghina diri sendiri. Kita nggak boleh cuma ikuti karena iman nih, nggak bisa. Jadi kalau konsepnya hanya barang yang simple dan hanya yang penting kita percaya dan percaya, kita budak. Itu bukan iman. Shalom sobat kabar baik semuanya. Kita sudah melihat cuplikan video tadi di mana ada seorang perempuan yang mengaku dirinya sebelumnya dia seorang Kristen dan pada akhirnya dia memilih untuk meninggalkan kekristenan dan memeluk keyakinan yang lain. Dan dia memilih untuk menjadi seorang muslim. Nah, saya sebagai pribadi tidak mempersoalkan itu. Anda mau memilih Islam, memilih Hindu, memilih Buddha, dan sebagainya, silahkan. Itu keputusan Anda. Yang menjadi persoalan adalah ketika Anda berbicara tentang kekristenan, Anda memberikan statement-statement yang orang Kristen sendiri tidak pernah meyakini hal itu. Nah, tadi statement dia mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Di dalam kekristenan kami tidak pernah mengakui Paulus adalah seorang nabi, melainkan Paulus adalah seorang rasul. Nah, lantas apa perbedaannya? Begini, nabi adalah seorang yang dipilih khusus oleh Tuhan menjadi juru bicaranya. Jadi, simpelnya itu, nabi adalah seorang penyambung lidah Allah. Apa yang dia dengarkan dari Tuhan, dia menyampaikan itu. Itu seorang nabi. Nah, sedangkan seorang rasul, seorang yang mendapatkan tugas. Nah, kalau nabi, kita sering melihatnya itu di perjanjian lama, teman-teman ya. Seperti Musa adalah seorang nabi. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru, yaitu Paulus adalah seorang rasul, di mana dia mendapatkan mandat dari Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Nah, rasul-rasul yang lainnya juga sama, mendapatkan mandat, mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil. Nah, paham yang keliru seperti Jesslyn ini membuktikan bahwa dia tidak pernah belajar sewaktu masih Kristen. Nah, dia tidak pernah belajar, tetapi setelah dia menjadi seorang muslim dan mendapatkan panggung, maka dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang teolog Kristen. Padahal otaknya itu jongkok, teman-teman. Dan bukan hanya Jesslyn yang memiliki pemahaman keliru seperti ini. Hampir teman-teman muslim rata-rata memiliki pemahaman seperti itu. Mereka beranggapan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Dan bahkan mereka tidak bisa membedakan nabi dan rasul yang orang Kristen pahami ya. Nah, karena itu beberapa dari teman-teman muslim mengatakan bahwa Daud adalah seorang nabi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud, maka itu perlu diikuti. Nah, saya kasih contoh, saya berdiskusi dengan beberapa teman muslim mengatakan bahwa Daud adalah seorang nabi. Dia memiliki banyak istri. Karena itu seharusnya orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Nah, seperti kami orang muslim, beberapa memilih untuk memiliki banyak istri. Karena memang dalam Al-Quran mengajarkan hal itu ya. Bukan dalam Al-Quran ya, dalam imannya teman-teman muslim seperti itu. Mereka berusaha untuk menyamakan antara Daud yang memiliki banyak istri dan apa yang mereka yakini dalam Islamnya. Di sini saya tertawa, teman-teman. Sejak kapan kami mengatakan bahwa Daud adalah seorang nabi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Daud perlu kami ikuti? Tidak ada. Daud adalah seorang raja, dan seorang raja pada zaman itu sudah lumrah mereka memiliki banyak istri, menunjukkan bahwa mereka berkuasa. Jadi teman-teman, jangan mencampur adukkan semua paham itu.
Karena teman-teman akan menjadi seperti Jesslyn. Mulutnya suka bacot, tapi dia tidak mengerti apa yang dia bacotin. Selanjutnya dia mengklaim dirinya bahwa dia yang paling menggunakan logika. Anda perlu berkaca sebelum berbicara, Jesslyn. Anda tidak memahami tentang iman Kristen, tapi memaksakan diri untuk bacot tentang iman Kristen. Dan Anda sangat keliru. Dan lucunya, banyak orang yang mau mendengarkan si Jesslyn. Yang otaknya menurut saya sangat jongkok. Sebenarnya bukan hanya Jesslyn ya. Saya masih bisa memaklumi si Jesslyn karena memang ya sebenarnya orang-orang yang memiliki paham seperti itu, paham yang keliru tentang iman Kristen, itu sebenarnya mereka tidak lebih dari sampah yang perlu dibuang. Dan saya bersyukur dia memilih untuk keluar sendiri sebelum dibuang. Saya bersyukur sekali. Nah, dan saya coba melihat apa sih yang dipahami oleh teman-teman muslim terkait konsep iman Kristen, siapa itu Paulus, apakah dia nabi atau rasul. Nah ternyata sekelas Yonatan Nandar itu pun beranggapan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Ternyata menurut Bible Paulus nabi palsu, menyamar domba. Mantap Bang, betul ya. Di dalam Sekelas Yonatan Nandar percaya bahwa Paulus adalah seorang nabi, sehingga dia sangat vokal untuk memprovokasi ya umat Kristen. Dia mengatakan bahwa Alkitab menceritakan hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, dan itu dikaitkan kepada Rasul Paulus, dan dan dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang pendusta. Dia mencopot ayat itu tanpa mengerti konteks dari ayat itu. Dan memang ya itulah realita. Ada banyak orang yang hanya bisa bacot tanpa mengetahui apa yang dia bacotin tersebut. Nah, karena itu teman-teman, yang suka mengagung-agungkan si Jesslyn dari teman-teman muslim, tolong, apa yang disampaikan oleh Jesslyn itu tidak benar. Kami sebagai orang Kristen tidak memiliki pemahaman seperti dia. Karena itu, tolong seleksi siapa yang Anda dengarkan. Jangan Anda mendapatkan referensi dari orang yang salah tentang iman Kristen, maka Anda akan tersesat seperti mereka. Baik teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.